Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati, kita bertemu kembali untuk melanjutkan perkuliahan Matematika Ekonomi 2. Materi kali ini merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya, tetapi topiknya tetap yaitu linear programming dengan menggunakan pendekatan simplex. Hanya bedanya kalau kemarin kita menggunakan metode simplex dengan tabel berkolom variabel dasar atau metode simplex dengan tabel berbaris CJ selisih ZJ. Nah, untuk kali ini kita menggunakan pendekatan simplex dengan tabel berkolom variabel dasar. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari pada kali ini akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Para mahasiswa yang saya hormati, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, saya mengambil sebuah quotes dari Umar bin Khattab. Dalam sebuah kesempatan beliau pernah mengatakan, "Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku. Dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku." Kalau kita lihat, quotes yang disampaikan Umar bin Khattab ini terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh Umar bin Khattab ketika dia menjadi khalifah. Pada suatu ketika, Umar melakukan kunjungan ke daerah Syam, di Syria sana. Tapi sebelum masuk ke daerah Syam itu, kemudian di sebuah daerah, Umar diingatkan oleh para sahabat, diberitahu bahwa di daerah yang akan dikunjungi itu terjadi wabah, wabah penyakit. Ada yang mengatakan itu sebagai wabah kolera, atau kalau sekarang ini mungkin relevan dengan kondisi yang menimpa masyarakat kita, yaitu adanya pandemi COVID-19. Mengetahui adanya wabah di tempat yang akan dituju, maka Umar meminta pendapat dari para sahabat yang ada di tempat itu. Dari beberapa sahabat menyarankan kepada Umar, yang pertama adalah untuk berdoa kepada Allah SWT agar wabah yang terjadi di daerah tersebut dihilangkan. Dan Umar bisa melanjutkan perjalanannya untuk ke daerah itu. Kemudian ada juga sahabat yang mengatakan, seperti halnya yang pernah disabdakan oleh Nabi, kalau di suatu tempat itu terjadi wabah, maka sebaiknya orang yang di tempat tersebut tidak meninggalkan daerah itu. Dan orang di luar tempat itu tidak boleh berkunjung ke tempat itu. Kemudian setelah menggunakan beberapa pertimbangan, akhirnya Umar mengambil sikap yang kedua itu. Artinya Umar tidak melanjutkan perjalanan dan kembali ke tempat semula, yaitu di Madinah. Nah, oleh beberapa sahabat, Umar dikatakan, "Hai Umar, kenapa kamu tidak jadi pergi ke tempat itu, padahal kamu punya kepentingan di tempat itu?" Umar mengatakan bahwa pada dasarnya saya tidak melakukan kunjungan ke tempat itu karena saya menghindari takdir dan saya menuju takdir lain yang ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi kalau kita tarik relevansinya dengan kondisi sekarang, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Umar mencontoh apa yang disampaikan oleh Nabi adalah keharusan kita untuk bersikap secara hati-hati berkaitan dengan wabah yang ada di masyarakat. Artinya secara syariat bahwa kita perlu menjaga diri dengan menggunakan ketentuan kesehatan yang berlaku, tetapi secara hakikat semuanya itu kita serukan sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita tidak hanya bisa berpikir secara hakikat,
Hakikat itu artinya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Orang sakit atau tidak sakit itu memang tergantung kepada Allah. Itu namanya hakikat ya. Orang pasti akan mati. Mati itu bukan hanya karena corona, bukan hanya karena kolera. Tapi karena Tuhan sudah menghendaki mati, maka orang itu juga akan meninggal. Itu hakikatnya. Karena semua manusia itu pasti akan merasakan kematian. Tapi dalam konteks wabah seperti ini, maka kita juga perlu menyandingkan antara hakikat itu dengan syariat. Syariatnya apa? Untuk menghindari wabah penyakit itu, maka kita juga harus menghindar. Ya, menghindari. Menghindari itu dengan jalan bisa tidak melakukan kunjungan ke daerah itu, atau bisa dilakukan dengan menjaga kesehatan sebaik-baiknya. Ya, dengan meningkatkan imunitas, ya, dengan menjaga protokol kesehatan dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah salah satu bagian untuk agar kita tidak terhindar dari penyakit. Jadi menyandingkan antara hakikat dan syariat itu menurut saya adalah sebuah pilihan yang paling baik. Tetapi sekali lagi secara syariat, secara hakikat kita tidak perlu takut berlebihan. Takut berlebihan itu misalnya begini, masjid ditutup, tidak boleh sholat berjamaah, itu takut yang berlebihan, dan itu juga tidak benar. Ya. Artinya masjid tetap harus dibuka dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dan secara personal, orang harus menyadari bahwa kalau orang itu sakit, misalnya, yang diindikasikan terkait dengan sakit wabah itu, dia juga tidak boleh berkumpul dengan orang lain, termasuk dalam melakukan aktivitas ibadah. Ya, jadi ini contoh yang diberikan oleh Umar bin Khattab menyikapi situasi ketika masyarakat dilanda pandemi. Ya, saya kira ini bisa kita pakai untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari, khususnya yang terjadi pada saat ini. Ya, saya kira itu untuk pengantar. Nah, sekarang kita melanjutkan untuk kuliah matematika ekonomi. Ya, bahasan kita kali ini adalah metode simplex dengan menggunakan pendekatan tabel berkolom variabel dasar. Di buku saya, materi ini memang tidak ada. Di buku saya hanya membahas mengenai metode simplex dengan menggunakan tabel berbaris CC selisih CC yang sudah saya bahas kemarin. Kalau Anda ingin mempelajari metode simplex dengan tabel berkolom variabel dasar, Anda bisa membaca di bukunya Dumairi. Ya, matematika terapan untuk bisnis dan ekonomi, ada bab ya, saya lihat dulu ya, ada di bab 14 progresi linear. Silakan nanti dipelajari, dibandingkan dengan apa yang saya berikan pada pertemuan kita hari ini. Ya, ini ya. Saya juga mengambil sepenuhnya ini dari bukunya Dumairi, ya, terbitan UGM Press, ya, matematika terapan untuk bisnis dan ekonomi. Ya, sekarang kita mulai. Bagaimana model simplex dengan menggunakan tabel berkolom variabel dasar? Model tabelnya itu agak berbeda dengan yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu tabel berbaris CC. Model tabelnya adalah seperti ini. Ya. Model tabelnya ada seperti ini. Ada beberapa kolom. Yang pertama adalah kolom variabel dasar ini. Ya. Kolom variabel dasar. Kemudian ada kolom set. Ya, kolom set. Kemudian ada kolom-kolom variabel. Ini kolom-kolom variabel ya. Nah, sampai sini ya. Ini kolom variabel. Kemudian ada kolom variabel ini ya. Ini kolom variabel. Kemudian ini ada kolom solusi. Ya, kolom solusi. Jadi ada 4 kolom ya. Kolom variabel dasar, kolom set, kolom variabel,
X1, X2, S1, S2, S3, dan kolom solusi. Ya, ini bedanya dengan tabel berbaris CC selisih ZC. Ya, ini adalah merupakan kalau hanya memiliki 2 variabel, kemudian ada 3 constraint-nya, maka ini merupakan matrik yang berorder 3 kali 3. Ya, matrik yang berorder 3 kali 3. Ya. X1, X2, X3. X1, X2 ya. Matrik berorder 3 kali 3. Sudah. Sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian dari kolom-kolom itu. Yang nanti untuk diingat ya. Yang pertama adalah tadi, kolom variabel dasar. Kolom variabel dasar pada tahap pertama ini berisi variabel-variabel dasar yang ditunjukkan nilainya oleh konstanta-konstanta yang berkesesuaian di kolom solusi. Pada tahap awal, kolom variabel dasar berisi semua variabel semu. Ya, saya ulang, ini kolom variabel dasar. Pada tahap awal, ya, berisi variabel semuanya, select variabelnya. Nanti kita lihat, sama seperti berbaris CC kemarin, CC. Karena ini 3 constraint, maka select variabelnya juga ada 3, S1, S2, dan S3. Kemudian ada kolom Z. Kolom Z ini hanya berfungsi sebagai pelengkap, isinya selalu sama, yaitu 1, 0, 0, 0 sejak penyelesaian awal hingga akhir. Coba Anda perhatikan ini, kita kembali lagi ke awal ini. Jadi kolom Z ini berisi sama dari tahap awal sampai tahap akhir, yaitu 1, 0, 0, 0. Kemudian ada kolom variabel. Ya, ini kolom variabel. Kolom-kolom variabel, kolom ini berisi koefisien-koefisien dari masing-masing variabel dalam persamaan yang bersesuaian. Berisi koefisien variabel dalam persamaan yang bersesuaian. Kemudian ada kolom S, kolom solusi. Ini berisi nilai-nilai ruas kanan dari persamaan implisit ya, yang terdapat di dalam model, baik persamaan fungsi tujuan maupun persamaan fungsi kendala. Angka-angka yang dalam S mencerminkan nilai Z dan nilai variabel dasar pada tahap penyelesaian. Nah, itu pengertian dari 4 kolom dalam tabel berkolom variabel dasar. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah pengerjaannya? Sama seperti halnya kalau kita menggunakan tabel berbaris CC selisih ZC, yang pertama adalah merumuskan dan menstandarisasi modelnya. Kemudian yang kedua, bentuk tabel pertama dengan menetapkan semua variabel semu sebagai variabel dasar. Ya, jadi kita bentuk tabel pertama dengan menetapkan semua variabel semu sebagai variabel dasar. Kemudian yang ketiga, tentukan variabel pendatang, entering variabel, atau yang biasa kita sebut dengan kolom kunci di antara variabel-variabel dasar yang ada. Variabel pendatang adalah variabel dasar yang nilainya pada baris Z, ini tanda hubung ya, paling negatif dalam kasus maksimisasi, atau paling positif dalam kasus minimisasi. Karena nanti kita berbicara mengenai kasus maksimisasi, maka yang menjadi kolom kunci itu adalah nilai pada baris Z yang paling negatif. Yang paling negatif. Ya, ini nanti yang menjadi kolom kuncinya. Kalau yang minimisasi memang tidak saya bahas dalam pertemuan kita. Yang kita bahas adalah paling negatif untuk kasus maksimisasi. Ya, kasus maksimisasi ini. Nah, kemudian yang berikutnya menentukan baris kunci, yaitu variabel perantau atau living variable di antara variabel-variabel dasar. Variabel perantau atau baris kunci adalah variabel dasar yang memiliki rasio solusi, ya tetap kemarin ya, rasio solusi ini. Memiliki rasio solusi dengan nilai positif yang terkecil, kasusnya maksimisasi.
positif yang terkecil. Dah, tuh. Kemudian yang berikutnya, langkah yang kelima adalah bentuk tabel berikutnya, seperti kemarin, dengan memasukkan variabel pendatang ke kolom variabel dasar dan mengeluarkan variabel perantau dari kolom variabel dasar, serta melakukan transformasi baris-baris. Yang kita transformasi pertama adalah dari baris kuncinya, termasuk baris set, ya baris kuncinya. Baris kunci yang pertama kita transformasi itu diperoleh dari baris lama dibagi dengan unsur kunci. Ya, sama pengertiannya seperti kemarin. Kemudian yang kedua, transformasi baris-baris lainnya, baris baru sama dengan baris lama dikurangi unsur kunci kali baris kunci baru. Ya. Nah, silakan dicatat pelan-pelan. Ya, itu langkah yang kelima. Saya ulang ya, baris barunya itu baris lama dikurangi unsur kunci. Unsur kunci itu pada dasarnya merupakan perpotongan antara nilai pada baris tersebut dibagi dengan unsur kuncinya. Ya, dibagi dengan unsur kuncinya. Kita lihat nanti dalam contohnya. Kemudian langkah yang kelima, yang keenam, melakukan pengujian optimalitas. Coba ini diperhatikan. Jika semua koefisien variabel dasarnya pada baris set sudah tidak ada lagi yang negatif, ya ini yang diingat ya, sudah tidak ada lagi yang negatif untuk kasus maksimisasi, berarti penyelesaiannya sudah optimal. Kalau kasus minimisasi itu tidak ada lagi nilai yang positif, kebalikannya. Karena kita berbicara mengenai kasus maksimisasi, maka yang dipakai itu nilai setnya sudah tidak ada lagi yang positif, artinya negatif atau nol. Ya. Kalau masih ada nilai yang positif, berarti penyelesaiannya dianggap belum optimal. Berarti dilakukan pengujian kembali menggunakan langkah ketiga sampai dengan langkah yang ke-6. Ya, itu diperhatikan. Jadi hampir sama seperti kemarin. Hanya mungkin sekarang lebih ringkas cara membentuk tabelnya. Dah ya. Kalau sudah sekarang dari soal yang pertama tadi, ya. Ini misalnya saya berikan contoh soal. Katakanlah maksimumkan Z 25X1 plus 15X2 terhadap kendala 3X plus 1 plus 3X2 lebih dari 24 dan seterusnya. 3X1 lebih kecil dari 21, di mana X1 dan X2-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi terletak pada kuadran pertama. Bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk menyelesaikan model seperti ini, kita cek dulu. Ya, kita cek dulu dengan menggunakan metode grafik yang paling mudah. Ya, nanti baru kita selesaikan dengan menggunakan metode simplex, tabel, berkolom, variabel dasar. Sekarang kalau metode grafik bagaimana? Kalau metode grafik, ya ada 3 constraint ya. Ini constraint yang pertama. Ini constraint yang kedua, ini constraint yang ketiga. Dari constraint ini kita rubah menjadi bentuk persamaan. Ya, kita rubah menjadi bentuk persamaan. Kemudian kita buat menjadi fungsi yang eksplisit. Kalau bentuknya seperti ini, misalnya katakanlah ini ya. 3X1 plus 3X2 sama dengan 24, ini namanya fungsi implisit. Oleh karena itu, fungsi implisit ini perlu dirubah menjadi fungsi eksplisit. Anda bisa menggunakan model X1 sebagai variabel terikatnya atau X2 sebagai variabel terikatnya. Misalnya kalau saya rubah menjadi 3X2 sama dengan 24 min 3X1. Atau X2 sama dengan 8 min X1. Ya, ini namanya fungsi implisitnya. Jadi kalau ini saya rubah yang pertama ini ya, ini menjadi ini. Ini yang pertama, jadi fungsi implisit. Ya,
X2 sebagai variabel terikatnya. Atau kalau di grafik 2 dimensi, X2 itu merupakan sumbu Y-nya. Ya. Kemudian yang kedua ini kita rubah menjadi fungsi implisit menjadi bentuk seperti ini. X2 sama dengan 5 min setengah X1. Kemudian yang ketiga menjadi ini. Berarti X1 sama dengan 21 dibagi 3. X1 sama dengan 7. Jadi ini memotong sumbu X. Nah, kalau sudah menentukan grafiknya ini, sekarang kita gambar. Ini persamaan garisnya, kemudian kita gambar. Yang paling mudah itu menggambar grafik dengan menggunakan Graver Free. Ya, silakan. Di awal pertemuan saya sudah mengatakan untuk menggambar grafik 2 dimensi itu Anda bisa menggunakan Graver Free. Ya, kalau saya buat dari Graver Free menjadi seperti ini. Ya. Yang putih itu adalah fungsi Y sama dengan 8 min X. Ya, kalau saya gambar seperti ini. Berarti areanya kan di bawah sini ya, areanya. Areanya kan di bawah ini. Di bawah garis karena lebih besar sama dengan ya. Yang putih ini. Kemudian yang kedua ini X2 sama dengan 5 min setengah X atau Y sama dengan 5 min setengah X. Yang kuning. Ya, berarti kuadran pertama daerahnya yang ini. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, X1 sama dengan 7. Jadi memotong sumbu X daerahnya ini. Ada 3 persamaan. Kemudian visible area-nya yang mana? Visible area-nya itu adalah arsiran yang paling banyak. Arsiran yang paling banyak itu kalau kita cari nanti ada di sini. Yang di bawah garis kuning itu. Di bawah garis kuning dan di bawah garis putih ini. Jadi titik optimumnya itu ada di sini. Ini misalnya titik A, katakanlah ya. Kemudian ini, katakanlah di sini titik B. Kemudian di sini titik C. Dan di sini titik D. Anda menentukan optimum di titik A ini berapa? Kalau saya cari kombinasinya adalah 0 dan 5. X1-nya 0, X2-nya 5. Kemudian di titik B ini 6 dan 2. Di titik C ini adalah 7 dan 1. Sebentar. Ya, ini ya. Kemudian di titik D ini adalah berapa ini? 7 dan 0. Jadi ada 4 kombinasi. Titik A, titik B, titik C, titik D. Lebih cepat menggunakan Graver Free. Ya, ini daerah visibelnya ada yang merah ini ya, yang arsirannya paling banyak. Nah, kalau saya lihat kombinasinya menjadi seperti ini, titik A itu di 0,05. Anda masukkan ke fungsi setnya. X1-nya 0, X2-nya 5, ketemunya 75 di kombinasi A. Di kombinasi B itu ketemunya 180, di C 190, di D 175. Sehingga dapat disimpulkan setnya itu maksimum untuk nilai set yang paling besar, yaitu 190. Di mana X1-nya sama dengan 7 dan X2-nya sama dengan 1. Ya. Ini kalau kita menggunakan metode grafik. Jadi lebih cepat untuk ngecek aja ini. Ya, untuk mengecek lebih cepat. Ini ya, saya ulang kembali. Jadi ini kombinasinya. Harus digambar dulu kalau pakai metode grafik. Ya. Gambar untuk menentukan visible area-nya ada 4 titik. Titik A, titik B, titik C, dan titik D. Anda tentukan kombinasinya. A ini 05, B ini 62, C ini 71, kemudian D ini 70. Nah, sehingga nilai set maksimumnya adalah 190 yang paling besar ya. X1-nya 7, X2-nya 1. Ini kalau pakai metode grafik. Nah, sekarang kita selesaikan dengan menggunakan metode simplex per kolom variabel dasar. Ya. Kalau menggunakan metode simplex per kolom variabel dasar, yang pertama itu ini ya. Ini modelnya. Sekarang kita menentukan model standarnya. Maksimumkan set 2,x1 plus 15x2 terhadap kendala ini, ya kita susun model standarnya.
model standarnya itu untuk tujuannya memasukkan fungsi set itu dengan menjadikan fungsi set itu fungsi yang implisit. Set min 25x1 min 15x2 sama dengan 0. Ya. Jadi merubah tanda persamaan yang untuk setnya ini dengan menjadikan fungsi yang implisit. Kemudian untuk yang constraint-nya itu dari pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambahkan variabel semu. Ya, ini variabel semunya. Untuk constraint yang pertama itu S1, yang constraint kedua S2, constraint ketiga S3. Di mana X1, X2, S1, S2, S3 itu harus positif. Minimal lebih besar sama dengan 0. Jadi diingat ini ya. Menjadikan fungsi setnya itu menjadi fungsi yang eksplisit, ya, negatif. Kalau sudah menentukan model standarnya, sekarang kita bentuk dalam tabel. Ya, jadi model standar ini kita buat menjadi tabel, ya, menjadi tabel seperti ini. Ini kolom variabel dasar, ini kolom setnya, ya, ini kolom setnya, ini kolom variabelnya, ini kolom solusinya. Ya, untuk baris setnya itu berisi 1 untuk setnya. Kemudian negatif 25 tadi itu ya. Koefisiennya, X1 koefisiennya kan min 25. Kemudian X2 koefisiennya min 1. S1 koefisiennya 0, 0, 0. Ya. Untuk kolomnya tetap strukturnya 1, 0, 0, 0. Kemudian baris S1 0. Ya. Kemudian koefisien X1-nya adalah 3. Koefisien X2-nya adalah 3. Kemudian untuk select variabel yang pertama itu adalah matrik identitas 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Kemudian solusinya ini adalah kapasitas maksimumnya. Tidak boleh melebihi dari 24. Anda masukkan. S2-nya select variabel yang kedua juga demikian. Ini setnya 0, kemudian koefisien X-nya itu 2, 4, 0, 1, 0, 20. Kemudian 0, 3, 0, 0, 0, 1, 21. Nah, itu tabel yang pertama. Ini dulu. Ini menerjemahkan dari sini. Ya, menerjemahkan dari sini. Ini diterjemahkan menjadi kolom ini. Ya. Tabel berkolom variabel dasar. Ya. Setelah ini, sekarang kita menentukan kolom kunci dan baris kuncinya. Nah, kolom kuncinya dulu yang pertama kita lihat. Kolom kuncinya itu adalah diperoleh dari yang positif terkecil, ya. Baris set yang paling negatif dalam kasus maksimisasi, ya. Baris set ini, ya. Baris set ini yang paling negatif. Ini yang pertama untuk menentukan kolom kuncinya. Yang paling negatif kan ini. Sehingga X1 ini disebut dengan variabel pendatang, ini nanti menjadi kolom kuncinya. Nilainya yang paling negatif, 25. Paling negatif. Ya. Sehingga yang merah ini menjadi kolom kuncinya. Ya. Variabel pendatang, ya. Entering variabel. Kemudian yang kedua, kita menentukan baris kuncinya. Baris kuncinya dari mana? Kita tentukan dulu rasio solusinya. Nah, rasio RS-nya, ya. Sama seperti di tabel baris CC, SC, rasio solusinya itu diperoleh dari ini dibagi dengan angka pada kolom kuncinya. 24 dibagi dengan 8 ini ya. 24 dibagi 3, 8. Kemudian ini 20 dibagi 2, 10. Kemudian 21 dibagi 7. Yang menjadi baris kunci itu adalah rasio solusi yang nilainya paling kecil. Ya, nilainya paling kecil dari 7 ini. Jadi baris S3 ini menjadi baris kunci. Ya. Perpotongan antara baris kunci dengan kolom kunci angka 3 ini merupakan unsur kuncinya.
unsur kuncinya. Dah, ini langkah yang pertama. Kalau sudah menentukan kolom kunci, kemudian baris kunci dan unsur kuncinya, sekarang kita melakukan transformasi baris. Ya, menggunakan langkah yang ke-5, melakukan transformasi baris. Yang pertama kita transformasi adalah baris S3 ini. Jadi baris S3 ini, baris kunci kita transformasi dengan jalan bagaimana? Membagi angka pada baris tersebut dengan unsur kuncinya. Jadi kalau ini ya, jadi transformasi baris kunci itu sama dengan baris kunci baru sama dengan baris kunci lama dibagi dengan unsur kunci. Ya. Jadi 0, 1, 0, 0, 0, 0,33 dibagi dengan 7. Ya, 7. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka. Ya, saya kembali lagi ke ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 0 ini nanti kita ganti dengan berapa? 0 dibagi 3, 0. 3 ini kita ganti dengan 3 dibagi 3. Ini nanti kita ganti dengan 0 dibagi 3 dan seterusnya. Angka 1 ini kita bagi dengan 1 dibagi 3, sepertiga. 0,33. Kemudian 21 nanti kita ganti dengan 21 dibagi 3, 7. Sehingga kalau nanti ini sebagai variabel perantaunya ya, nanti S1 ini masuk menggantikan S3-nya. Ya, ini transformasi baris kunci dulu. Setelah kita melakukan transformasi baris kunci, ya kita kembali ke sini, nanti kita transformasi baris S2, baris S3, dan baris Z. Jadi ada 3 baris yang harus kita transformasi setelah kita melakukan transformasi baris kunci. Rumusnya sama dalam ketentuan awal tadi. Baris baru untuk S2, S1, Z ini diperoleh dari baris lama dikurangi unsur pada kolom kuncinya dikalikan dengan baris kunci baru. Jadi kalau kita cari nanti seperti ini transformasi barisnya. Ya. 1 minus min 25 kali 0 sama dengan 1. 25 dari mana? Kita lihat ke yang pertama. Ya. Yang Z ya. Z min 25. Ya, kita kembali lagi sini ya. 1 min 25, min 25 itu unsur pada kolom kuncinya. Ya, unsur pada kolom kuncinya. Unsur pada kolom kunci itu yang 25 itu ya, yang baris Z ya. Saya ulang lagi. Unsur pada kolom kunci itu adalah ini. Karena kita transformasi ini ya. Unsur pada kolom kunci. Untuk baris Z, unsur kolom kuncinya itu 25. Ya, sehingga kalau ditransformasi menjadi seperti ini. Ini baris lama dikurangi dengan unsur pada kolom kuncinya dikalikan dengan baris kunci baru. Baris kunci barunya itu 0 sama dengan 1 dan seterusnya. Sehingga nanti baris Z yang lama itu kita ganti dengan angka-angka ini. Ya. Kemudian yang ketiga transformasi baris S1. Ya, saya tunjukkan ke awal lagi. Transformasi baris S1 ini. Setelah ini selesai kita transformasi baris S1. Ya. Rumusnya sama. Baris baru sama dengan baris lama dikurangi dengan unsur pada kolom kuncinya dikalikan dengan baris kunci baru. Jadi ini ya. 0 min 3 kali 0 sama dengan 0 dan seterusnya. Demikian juga untuk transformasi baris S2. Baris baru sama dengan baris lama dikurangi unsur pada kolom kuncinya dikalikan dengan baris kunci baru. Ya. Jadi baris S2 nanti kita ganti dengan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 angka. Nah, kalau sudah transformasi baris Z, baris
S1 baris S2 dan X2. Sekarang kita susun tabel yang kedua. Dari transformasi baris tadi kita buat menjadi tabel yang kedua menjadi seperti ini. Ya. Ini adalah tabel yang kita peroleh dari transformasi baris S2, transformasi baris Z, dan transformasi baris S1. Ya. Jadi kalau kita susun seperti ini. Dah. Itu tabel yang kedua. Kalau sudah menyusun tabel ini, sekarang kita melakukan pengujian optimalitas untuk melihat apakah tabel ini sudah optimal atau belum. Kita lihat pada baris Z-nya. Ingat ya, dikatakan optimal kalau sudah tidak ada lagi nilai yang negatif. Karena ini masih ada nilai yang negatif, maka dianggap belum optimal. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian kembali. Ya, coba nih lihat ini. Pada tabel 2, koefisien variabel dasarnya pada baris Z, ini tanda hubung ya, masih ada nilai negatif untuk kasus maksimisasi, berarti belum optimal. Ya, saya ulang kembali. Di baris Z ini masih ada nilai yang negatif, min 15 ini. Kan harusnya kalau optimal itu nilainya positif atau minimal sama dengan 0. Karena masih ada nilai yang negatif, maka dianggap belum optimal. Oleh karena itu, kita melakukan pengujian optimalitas kembali dengan menggunakan langkah ketiga sampai dengan langkah yang ke-6. Ya, ini. Lakukan pengujian optimalitas kembali, langkah ketiga sampai langkah yang ke-6. Nah, sekarang kita melakukan pengujian kembali. Berarti kita menentukan kolom kunci, baris kunci, unsur kunci, kemudian melakukan transformasi baris. Dah, dari tabel kedua ini. Yang pertama kita menentukan kolom kuncinya. Kolom kuncinya adalah nilai yang paling negatif terkecil. Jadi X2 ini nanti menjadi kolom kunci. Setelah itu kita menentukan rasio solusinya. Dengan membagi angka pada kolom kunci itu dengan, ya, untuk S-nya ini ya, dengan angka pada kolom kuncinya. Jadi yang pertama ini 3 dibagi 3, 1. Ya, ini 3 dibagi 3. Kemudian ini 6 dibagi 4. Kemudian ini 7 dibagi 0. Tidak terhingga kan ya, tidak diperhitungkan. Yang diperhitungkan adalah nilai yang paling kecil. Nilai yang kecil sementara ini adalah 1 ini. Sehingga baris S1 itu nanti menjadi baris kuncinya. Ya, ini menjadi baris kuncinya. Ini menjadi baris kuncinya. Dah. Kalau sudah menentukan kolom kunci, baris kunci, 3 ini saat ini menjadi unsur kuncinya. Ya, unsur kuncinya. Sebagai apa? Penentu dari transformasi baris kuncinya. Ya. Berarti nanti kita akan melakukan transformasi baris kunci ini, kemudian transformasi baris Z, transformasi baris S2, dan transformasi baris X1. Ya. Nih. Dah. Sekarang kita lakukan transformasi baris S1 dengan membagi angka pada baris tersebut dengan unsur kuncinya. Jadi 0 ini nanti kita ganti dengan berapa? 0 dibagi 3 sama dengan 0. 0 dibagi 3, 0. 3 dibagi 3, 1. 1 dibagi 3 sepertiga, 0. Kemudian min sepertiga dan 1. Sehingga kalau saya transformasi di baris kuncinya, nanti X2 itu menggantikan X1 menjadi 0, 0, 1, sepertiga, 0, min sepertiga, dan 1. Nah, sekarang kita kembali ke tabelnya. Kalau ini sudah, sekarang kita lakukan transformasi baris Z, S2 dan X1. Jadi S1 nanti ini digantikan oleh X2, ya ini sebagai variabel pendatangnya, ini sebagai variabel perantaunya. Nah, ini transformasi baris Z. Rumusnya sama. Baris baru sama dengan baris lama. Ini baris lama dikurangi unsur
pada kolom kuncinya dikalikan dengan baris kunci baru. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka. Ya. Kemudian transformasi baris S2. Sama rumusnya. Baris baru sama dengan baris lama. Baris S2 ini dikurangi dengan unsur pada kolom kuncinya dikalikan baris kunci baru. Anda perhatikan ya, baris kuncinya barunya tetap 0, 0, 1, sepertiga, 0, sepertiga, 1. 0, 1, 1, sepertiga, 0, sepertiga. Ya. Ini bukan 7, ini saya minta maaf, ini bukan 7. Ini 1. Ya, ini 1. 6 min 4. Ya. 2 hasilnya. Kemudian transformasi baris X1. Ya, transformasi baris X1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 angka ya. Sudah, berarti kita sudah melakukan transformasi baris X1, transformasi baris Z-nya, transformasi baris S2. Sehingga kalau kita buat menjadi tabel menjadi seperti ini. Ya, ini baris Z, kemudian ini baris X2, ini baris S2, ini baris X1. Ya. Ya. Ini baris Z, baris X2, baris S2, ini baris X1. Dah. Ini kita peroleh sekali lagi dari susunan baris yang dari tabel yang kedua tadi itu. Dari tabel yang kedua. Coba saya cek dulu. Baris X1-nya. Ya, 01000017, kemudian yang S2-nya 000 min 4/3, 1, 2/3, dan 2. Ya, 4 dan 1 sudah benar, ini bukan 7 ya. Kemudian ini 1005, 0, 10/3, dan 190. Ya, coba saya cek dulu yang di atasnya tadi itu. Ya, ini coba. Yang X1. Sebentar. Ini mestinya 0 ya. Ini 0 ini. Anda lihat ya, saya ulang kembali. Ini 0 karena kita ambil dari baris kuncinya. Dari baris kuncinya. Ya, ini ya, dari baris kuncinya 0. 0, 1, 0, 0, 0, sepertiga 7. Bukan 1 tapi 0. Ya, telepon barisnya. Dah, sekarang kita lihat tadi itu ya. Tabel yang kedua tadi ini. Dah, ini tabel yang ketiga. Tabel yang ketiga tadi kita susun dari transformasi tabel 2. Ya, sudah. Kalau sudah menyusun tabel yang ketiga dari transformasi tabel kedua tadi, sekarang kita melakukan pengujian optimalitas. Kita lihat pada baris Z-nya. Jadi saya ulang, untuk uji optimalitas itu dari baris Z ini. Dari baris Z. Ya, dari baris Z. Anda perhatikan pada baris Z ini. Pada baris Z ini sudah tidak ada lagi nilai yang negatif minimal 0.
Karena tidak ada lagi nilai yang negatif, berarti kita anggap pengujiannya sudah optimal. Ya, berapa nilai X2 dan X1-nya yang kita cari? X2-nya itu ketemunya 1. X1-nya itu ketemunya 7. Kemudian di select variabel yang kedua itu sisanya adalah 2. Jadi tidak semuanya itu habis, tapi ada sisa. Ya. X2-nya 1, X1-nya 7. Sekarang kita cek dengan hasil metode grafik tadi ya. Coba Anda misalnya. Untuk menunjukkan aja bahwa hasilnya itu sama. Nah ini kan ya. X1-nya 7, X2-nya 1. Ya, nilai Z-nya adalah 190. Ya, saya ulang kembali. Ya, ini ya. Jadi X1-nya 7, X2-nya 1. Nilai Z-nya itu 190. Jadi sama seperti kalau kita menggunakan metode grafik. Hanya bedanya dengan metode grafik apa? Kalau metode grafik itu kita tidak bisa melihat bahwa sebenarnya tidak semua, katakanlah katalog itu misalnya dalam sebuah proses produksi, tidak semua sumber daya yang digunakan itu habis digunakan dalam proses produksi. Misalnya pada tahapan yang kedua itu masih ada sisanya, yaitu sisa 2. Kalau yang tahapan pertama ini habis semua digunakan. Ya. Tahapan yang kedua, tahapan yang ketiga ini juga habis digunakan. Jadi kesimpulannya kalau kita lihat, karena koefisien-koefisien variabel dasar pada baris Z sudah tidak ada lagi yang negatif, nilainya positif ya, berarti optimalitasnya sudah dicapai pada tahap penyelesaian ketiga ini. Tabel yang ketiga ini merupakan tabel terakhir yang disebut dengan tabel optimal. Ya, jadi kesimpulan secara umum yang dihasilkan pada penyelesaian tahap akhir dapat dibaca langsung dari tabel optimal, tabel ketiga. Baris-baris yang bersesuaian pada kolom variabel dasar dan kolom S menunjukkan Z-nya 190, X2-nya 1, S2-nya 2, dan X1-nya 7. Ya. Kita lihat ya, X2-nya 1, ini ya, X2-nya 1, X1-nya 7, S2-nya 2, kemudian Z-nya 190. Ya, 190. Ya, jadi optimalitas dicapai pada kombinasi produksi 7 unit X1 dan 1 unit X2 dengan profit maksimumnya 190. Nah, terdapat sisa pada masukan kendala 2 yang tidak terpakai, dilambangkan oleh S2 sebanyak 2 unit. Ya. Jadi ini untuk mengecek apakah itu sisa atau tidak. Nanti Anda masukkan ke syarat kendalanya itu. Ya. Coba Anda cek ya, kalau misalnya X1-nya berapa? X1-nya 7. Kemudian X2-nya 1. Ya, coba Anda masukkan, saya lihat kembali ke syarat kendalanya. Kalau saya cek di syarat kendala. Nah ini ya, untuk yang pertama ini ya, kalau X1-nya 7, ya misalnya kalau ini X1-nya 7 yang pertama nanti ya, yang pertama. Yang pertama ini, kalau X1-nya 7 berarti berapa? 3 kali 7 ditambah 3 kali 1. Jadi ini persis sama, ya 21 ditambah 3, 24. Jadi yang pertama ini habis semua digunakan. Kemudian yang kedua ini, 2 kali 7 ditambah 4 kali 1. Berarti masih sisa ini, ya 18 kan ya.
14 ditambah 4, 18. Jadi 20 kapasitasnya, yang digunakan hanya 18, berarti sisa 2. Sisa 2. Kemudian yang ketiga itu kalau X1-nya 7, berarti 3 kali 7 sama dengan 21, pas ini. Jadi yang pertama, constraint yang ketiga ini, sumber daya yang habis digunakan. Ya. X1-nya 7, kapasitasnya 21, berarti pas. Yang kedua ini sumber daya katakanlah berlebih dari sisa. Kapasitasnya 20, tapi hanya digunakan 18, sehingga sisanya 2. Yang pertama itu kapasitasnya 24, ya, persis sama. Jadi habis digunakan dalam kegiatan tersebut. 3 kali 7 ditambah 3 kali 1, 24. Ya, jadi itu yang bedanya kalau menggunakan pendekatan grafik dengan pendekatan simplex. Kalau pendekatan grafik kita tidak bisa melihat apakah dalam sebuah kegiatan produksi misalnya, ya, kalau dalam penerapan ekonomi itu habis semua digunakan atau masih ada sisa. Tapi kalau menggunakan metode simplex kita bisa melihat bahwa pada dasarnya pada tahapan-tahapan tertentu itu ada sumber daya yang tidak seluruhnya digunakan dalam kegiatan aktivitas ekonomi atau aktivitas produksinya. Ya, tuh. Jadi saya ulang ya, proses ini hampir sama seperti halnya kalau kita menggunakan simplex dengan tabel berbaris CJ selisih ZJ yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Hanya beda grafik aja ya, ada beda tabel. Ya. Jadi saya ulang, optimalitas dari tabel itu ditunjukkan ketika baris setnya itu sudah tidak ada nilai yang negatif, artinya semua nilainya positif. Ya. Nih, saya tunjukkan sekali lagi. Pada tabel ketiga ini, baris set tidak ada nilai yang negatif, berarti pengujiannya sudah dianggap optimal. Nah, menentukan berapa nilai setnya ada di sini, 190. Berapa nilai X2-nya? Ketemunya 1. Berapa nilai X1-nya? 7. S2-nya ini sisanya adalah 2. Jadi kapasitas di tahapan yang kedua itu tidak semuanya habis digunakan. Ya. Kapasitasnya adalah 20, hanya digunakan 18, sisanya adalah 2. Sedangkan yang tahapan pertama itu kapasitasnya adalah berapa? 24, habis semua. Ya, kapasitas yang kedua, yang pertama ini ya, kemudian yang ketiga, yang 3X1 itu juga habis, 3X1. Ya, ini saya kira yang kita bahas pada pertemuan kita hari ini. Ya, dah. Nah, untuk tugas Anda sebagai latihan supaya Anda memahami, sekali lagi kalau Anda kesulitan memahami apa yang saya jelaskan tadi, Anda bisa membuka bukunya Dumairi. Di buku saya sekali lagi untuk simplex dengan tabel berkolom variabel dasar tidak ada. Saya pakai di bukunya Dumairi. Ya. Nah, untuk latihan Anda mengerjakan soal ini. Misalnya begini, ada sebuah perusahaan memproduksi 2 macam barang, hampir sama seperti yang kemarin ya, X dan Y. Masing-masing bisa mendatangkan profit $8.000 dan $7.000 per unitnya. Produk X dibuat dari campuran input KLM. Produk Y-nya juga dari campuran input KLM. Tiap-tiap unit produk Y terdiri dari 2K, 2L, dan 1M. Sementara tiap unit produk Y terdiri atas 3 unit K, 1 unit L, 4 unit M. Jumlah input yang tersedia untuk diolah masing-masing tidak melebihi. Ya. Tidak melebihi itu berarti lebih kecil sama dengan 24, 16, 27. Pertanyaannya, berapa unit masing-masing produk harus dihasilkan agar profitnya maksimum dan berapa besar keuntungan maksimumnya. Dah, nanti Anda buat tabel matriknya, kemudian Anda buat modelnya, kemudian Anda tentukan model standarnya, kemudian Anda buat dalam bentuk tabel berkolom variabel dasar. Kemudian lakukan uji optimalitas dengan jalan menentukan dulu terlebih dulu baris kuncinya mana,
kolom kuncinya mana, unsur kuncinya apa, kemudian lakukan transformasi baris. Dan seterusnya, sampai dilakukan pengujian sehingga bisa dilihat pada tabel keberapa yang sudah dianggap optimal dalam pengujiannya. Ya, seperti langkah-langkah yang sudah saya gambarkan tadi. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon nanti dipelajari kembali. Nanti pada pertemuan terakhir, saya akan menunjukkan trik yang lebih gampang sebenarnya ya. Ada trik yang lebih gampang. Karena nanti Anda di program aplikasi, Anda bisa download di internet. Nanti saya tunjukkan di pertemuan terakhir. Itu ada aplikasi linear programming. Tinggal Anda menentukan aja fungsi tujuannya ada berapa variabel, ya constraint-nya ada berapa, kemudian tinggal dimasukkan datanya, kemudian di enter, sudah nanti akan keluar berapa kali pengulangan ya tabelnya, nanti akan ketemu hasilnya. Itu lebih cepat, ya tidak perlu berpikir rumit, tetapi hasilnya sama dengan yang kita lakukan pada saat ini. Nanti pada pertemuan terakhir saya tunjukkan contoh aplikasi linear programming. Ya, saya kira itu yang bisa sampaikan. Ya, terima kasih. Saya mohon dipelajari, moga-moga bisa bermanfaat. Tugas soal ini nanti Anda bisa lihat di LMS UMM ICID. Anda kerjakan, kemudian Anda upload sesuai dengan perintah yang ada. Ya, saya kira itu. Ya, untuk mengakhiri kegiatan kita pada pertemuan hari ini, saya akan mengambil sebuah kata bijak ya. Ini penting sekali karena kita sebagai Muslim, bagi mereka yang Muslim, ada sebuah hal yang penting. Jadi yang pertama harus kita jaga itu adalah sholat. Jadi Anda dalam kondisi apapun harus menjaga sholat. Karena saat Anda kehilangan sholat, maka kamu sebenarnya akan kehilangan segalanya. Karena sholat itu pada dasarnya adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya, jadi sekali lagi menurut saya jangan lupakan sholat. Ya, dalam keadaan apapun, sholat harus tetap kita lakukan. Ya. Ini saya kira mudah diucapkan, tapi dalam realitasnya mungkin agak sulit untuk dilakukan. Tapi insya Allah dengan ketekunan Anda, dengan sikap Anda, kita berharap Anda akan bisa menjaga sholat itu dalam keadaan apapun. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.